Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Ali Nur Rafiq SH MAG dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kali ini saya di sini diberikan tugas untuk memberikan tentang rangkuman bab kajian teks Arab. Langsung saja untuk yang pertama yaitu muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi tahirina wa sahabatihi ajma'in. Qala qadiya Abu Suja'in Ahmadu bin Husaini bin Ahmadal Asfihani rahimahullahu ta'ala sa'alani ba'dul asdiqai hadidahumullahu ta'ala an a'mala muhtashiran fil fiqhi ala madhabi Imam Syafi'i rahimakumullahu ta'ala alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ihtisari wa nihayati ijazi liyaqruba alal muta'allimi darsuhu wa yashula alal mubtadi hifduh. Terjemahnya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan seluruh alam. Rahmat ta'dimnya semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beserta para sahabat beliau. Berkata Al-Qadli Abi Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani radhiyallahu an. Sebagian teman-temanku memintaku untuk mengarang ringkasan tentang ilmu fikih yang bermazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an dengan seringkas-ringkasnya untuk mempermudah para pelajar dalam mempelajarinya sekaligus mudah dihafalkan bagi pemula. Dan juga mereka meminta untuk memperbanyak pembagian dan batasan-batasan dalam hukum. Maka saya mengabulkan permintaan mereka dengan harapan mendapat pahala dari Allah serta mendapatkan taufik dan hidayahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya dan Maha Lembut serta selalu meneliti atas hamba-hambanya. Penjelasannya dari muqaddimah di atas tadi dapat dikatakan bahwasanya Imam Abi Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Asifihani radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa kitab ini beliau karang atas saran dari teman-temannya yang berisi tentang pengajaran dan penjelasan ilmu fikih, dan beliau ulas dengan seringkas-ringkasnya guna mempermudah para pelajar khususnya pemula dalam mempelajari kitab tersebut. Terus langsung saja bab kedua yaitu wa furudul wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a annayatu inda ghusli wajhi wa ghuslil wajhi wa ghusli yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dar ra'si wa ghuslur rajlaini ilal ka'baini wattar
bu alal ma dzakarna. Wa sunanuhu asharatu asya as-sasmiyatu wa ghuslu al-kaffaini qabla idkhalihima ana wal min madatu wal istithaqu wa mashu jami'ir ra'si wa maskul udunaini dhahirihima wa batihima bima in jadid wa tahlilu asabiil bidaini war rajlaini wa taqdimu al yumna alal yusra wa taharatu salasa wal mawalah. Yang dimaksud ayat di atas tersebut yaitu fardu du itu ada 6 perkara. Nah, yang pertama itu adalah niat saat membasuh muka, dan yang selanjutnya membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan dilakukan secara tertib. Sunnah-sunnah wudu itu dibagi menjadi 10 bagian. Ada yang membaca bismillah, terus membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah air, berkumur menghirup air ke hidung, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga luar dalam dengan air baru, menyisir jenggot tebal dengan jari, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, mendahulukan bagian kanan dari kiri, menyucikan masing-masing 3 atau bersegera. Terus yang selanjutnya yaitu istinja. Istinja atau membersihkan diri itu wajib setelah buang air kecil dan buang air besar. Yang utama adalah bersuci dengan memakai beberapa batu, kemudian dengan air. Boleh bersuci dengan air saja atau dengan 3 buah batu yang dapat membersihkan tempat najis. Apabila hendak memakai salah satu dari 2 cara, maka memakai air lebih utama. Orang yang sedang buang air besar hendaknya tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya. Apabila dalam tempat terbuka, kencing atau BAB hendaknya tidak dilakukan di air yang diam, di bawah pohon yang berbuah, di jalan, di tempat bernaung, di lubang. Dan hendaknya tidak berbicara saat kencing dan tidak menghadap matahari dan bulan, serta tidak membelakangi keduanya. Perkara yang membatalkan wudu itu ada 6. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan: tidur dalam keadaan tidak tetap, kehilangan akal sebab mabuk atau sakit, menyentuh yang bukan mahram tanpa adanya penghalang, menyentuh kemaluan bagian dalam, menyentuh sekitar anus atau dubur menurut haul jadid. Terus bab yang ketiga wali salat al-masnunat atau mandi sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walihtisalatu asnunatu sab'ata
asyarota asyara guslu jumu'ati wa idaini wa istisqai wa khusufi wa kusufi wa guslu min gusli ammayiti wa kafiri idza aslama wa mijnuni wal mihma alaihi idza afaqa wa guslu inda ihrami walidu khuli Makkah walil fukufi bi'arafah walil mabiti bimuzdalifah waliramli jimari salasati walid tawafi walis sa'yi walidukhuli Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Jadi mandi yang disunahkan ada 17, yaitu mandi ketika akan mengerjakan sholat Jumat, mandi ketika akan mengerjakan sholat Idul Fitri, mandi ketika akan mengerjakan sholat Idul Adha, mandi ketika akan mengerjakan sholat istisqa atau meminta hujan, itu disunahkan untuk mandi. Mandi ketika akan mengerjakan sholat kusuf atau gerhana bulan dan sholat kusuf atau gerhana matahari. Mandi setelah memandikan jenazah. Mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam, itu juga diwajibkan, disunahkan, diwajibkan mandi. Mandi bagi orang yang sembuh dari gila, mandi bagi orang yang sadar dari pingsan, mandi ketika akan mengerjakan ihram, mandi ketika akan memasuki Mekah, mandi ketika akan wukuf di Arafah, mandi ketika akan mabit atau bermalam di Muzdalifah, mandi ketika akan melempar 3 jumrah, mandi ketika akan mengerjakan tawaf, mandi ketika akan mengerjakan sa'i, mandi ketika akan memasuki kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang selanjutnya bab 4 Fasulun kullu ma'in kharaja min sabilaini, yaitu perkara yang keluar dari 2 lubang adalah najis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma thi'i kharaja minas sabilaini najisun illal maniyah wa ghuslu jami'i abwali wal arwasi wajibun illa baulu as-sabiyu alladzi lam ya'ulit ta'ama fa innahu yatahuru birasya al-ma'i alaihi wala yu'fa an syai'i minan najasati illal yasiro minad dami wal qayh wa ma la nafsa lahu sa'ilah idza waqa'a fi a'ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjasuhu wal haywanu kulluhu tahirun illa al-kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wal maitatu kulluha najasatun illa samaka
wal jarada wal adamiyah wa yusalu aina u min wulugi kalbi wal khinziri sab marrati ihdahunna biturabi wa yusalu aina u min wulugi al kalbi wal khinziri sab'a marrati ihdahunna alaih. Ya, ini adalah bab tentang najis. Segala barang cair yang keluar dari hubul atau dubur adalah najis kecuali sperma atau mani, yaitu membasuh segala macam air kencing dan kotoran adalah wajib kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan, yaitu bayi yang masih meminum air susu ibu atau ASI. Untuk mensucikannya cukup dengan memercikkan air di atasnya. Sesuatu yang najis tidak diampuni kecuali darah atau nanah yang hanya sedikit dan hewan yang mempunyai darah yang tidak mengalir bila hewan itu jatuh ke dalam bejanan lalu mati di dalamnya, maka bangkai hewan itu tidak menyebabkan najis. Semua hewan itu suci kecuali anjing, babi, dan hewan-hewan yang lahir dari keduanya atau salah satunya. Dan semua bangkai itu najis kecuali bangkai ikan air, belalang, manusia. Bejana yang terkena jilatan anjing dan babi dibasuh 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah, sedangkan dari najis-najis yang lain cukup sekali basuhan asal telah menghilangkan. Namun bila diulangi 3 kali lebih baik. Apabila komar atau arak beralih rupa menjadi cuka dengan sendirinya, maka hukumnya menjadi suci. Dan apabila berubah menjadi cuka karena dicampuri sesuatu di dalamnya, maka tidak menjadi suci. Yang selanjutnya yaitu bab tentang darah wanita. 3 macam darah keluar dari kemaluan wanita, yaitu darah haid, darah nifas, darah istikhodah. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat atau normal, tanpa adanya sebab melahirkan. Warna darah haid ini hitam, kemerah-merahan dan panas. Nifas adalah darah yang keluar mengiringi kelahiran. Dan istihodah adalah darah yang keluar dari luar hari haid dan nifas. Sedikit-dikitnya haid adalah 1 hari 1 malam, selama-lamanya 15 hari, dan pada umumnya 40 hari. Sedikitnya usia di mana wanita mengeluarkan darah haid adalah 9 tahun. Sedikitnya masa hamil atau 6 bulan, selama-lamanya 4 tahun, dan pada umumnya 9 bulan, karena sebab haid dan nifas dilarang atau diharamkan mengerjakan 8 hal, yaitu sholat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf, masuk masjid, tawaf, bersenggama, dan bersenang-senang dengan anggota tubuh antara pusat dan lutut. 5 hal haram bagi orang junub, yaitu sholat, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf, tawaf, dan berdiam diri di masjid. 3 hal yang diharamkan bagi orang yang bersahadat kecuali bersahadat kecil, yaitu sholat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf. Bab yang selanjutnya yaitu kitabun sholat faslun wa arkanus sholat. Kitab bab sholat sebelum rukun-rukun sholat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatul mafruḍah khamsun ad-duhru wa awwalu waqtiha zawalus samsi wa akhirahu idza sara dillu kulli syai'im mislahu ba'da zawal wal asri wal asr asar wa awwalu waqtiha ziyadati ala dillil misl wa akhiruhu fi lihtiyari ila dirril mislain wa fil jawazu ila guru bisamsi wal maghribi wa waqtuha wahidun wa huwa gurubu samsi wa bifdari ma yu'addinu wa yatawaddu'u wa yasturul aurata wa yuqimus shalah wa yusalli khamsa rakaat wal isya'a wa awwalu waqtiha idza ghaba as-safaku al-ahmari wa khiruhu fi lihtiyari ila sulusil lail wa fil jawazi ila tulu'il fajrus sani wasubhu wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri as-sani wa khiruhu fi ihyaru wa ilal isfari wa fil jawari ila tulu'is samsi. Jadi untuk terjemah dari ayat di atas, salat fardu itu ada 5: duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Duhur itu waktunya dimulai dari tergelincirnya matahari dan berakhir ketika bayang-bayang suatu benda menyamai benda tersebut selain bayang-bayang waktu istiwa. Asar itu waktunya dimulai dari bayang-bayang suatu benda melebihi benda tersebut dan berakhir di waktu ikhtiar ketika bayang-bayang suatu benda menjadi 2 kali lipat benda tersebut, dan waktu jawaz sampai terbenamnya matahari. Maghrib waktunya 1, yaitu terbenamnya matahari dan seukuran waktu yang digunakan untuk azan ataupun wudu, menutup aurat, iqamah, dan melaksanakan sholat 5 rakaat. Isya waktunya dimulai dari hilangnya mega merah dan berakhir di waktu ikhtiar sampai sepertiga malam, dan waktu jawaz sampai keluarnya fajar shadiq. Dan yang subuh waktunya dimulai dari keluarnya fajar shadiq dan berakhir di waktu ikhtiar sampai agak terangnya wilayah bumi, dan waktu jawaz sampai terbitnya matahari. Terus yang keenam, faslun wa arkanus salat, rukun-rukun salat. Sebelum faslun, wallazi yubtilus salat, atau perkara yang membatalkan salat. Arkanus shalah sab'ata asyara, awwalu an-niyatu, asani takbiratu, al-ihrami, as-salisu al-fiyahu, alal qadiri fil fardi ar-rabi'u qira'atu
Suratul Fatihati al-khamisur ruku'u as-sadisu at-tuma'ninah fihi as-sabi'u al-aqtida lusaminu at-tuma'ninatu fihi at-tasi'u as-sujudu marrotainil ashiru at-tuma'ninatu fihi al-hadi asyara al-julusu bainas datayani asani asyara tuma'ninatu fihi asalisa asyara at-tasyahudu al-akhiri ar-rabi'a asyara fuqu'udu fihi al-khamisa asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi as-sadisa asyara as-salamu as-sabi'a asyara at-tartibi. Rukun salat. Yang pertama itu ada niat mengerjakan sholat. Niat menurut bahasa adalah ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya, kecuali puasa. Ia tidak disyaratkan membarengkan niat dengan pekerjaannya, karena hal ini menimbulkan kesulitan. Mengingat keharusan mengawasi fajar cukup memberatkan bagi orang-orang berpuasa. Berdiri bagi orang yang mampu untuk sholat fardu, berdiri tegak bagi yang kuasa. Ketika sholat fardu boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. Terus yang selanjutnya takbiratul ihram, yakni mengucapkan Allahu Akbar, dan harus bersambung dengan niat diucapkan dalam posisi berdiri. Terus yang selanjutnya membaca Al-Fatihah. Selanjutnya rukuk dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk akhir dan membaca tasyahud akhir, membaca selawat Nabi pada tasyahud akhir, dan yang terakhir yaitu salam. Dan tertib membaca tasyahud akhir, duduk saat membaca tasyahud akhir, posisi tasyahud adalah duduk, mengucapkan salam. Semua rukun tersebut haruslah dilakukan dengan baik, benar dan tertib sesuai urutan. Terus yang selanjutnya, faslun walladhi yubtilus salat, atau perkara yang membatalkan salat. Menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Sesuatu yang membatalkan sholat ada 11 perkara, yaitu berbicara dengan sengaja, dengan kata-kata yang layak digunakan untuk berbicara di antara anak-anak Adam, baik berhubungan dengan kemaslahatan sholat maupun tidak. Terus yang kedua itu gerakan yang banyak dan terus menerus, seperti 3 jangkahan dengan sengaja ataupun lupa. Sedangkan gerakan badan yang sedikit maka tidak sampai membatalkan sholat. Ketiga dan keempat, hadas kecil dan hadas besar dan terkena najis yang tidak dimakfu. Yang kelima, terbukanya aurat dengan sengaja. Jika tiupan angin membuka auratnya, kemudian ia langsung menutupnya kembali seketika, maka sholatnya tidak batal. Terus yang keenam, merubah niat, seperti niat keluar dari sholat. Yang ketujuh, membelakangi atau berpaling dari kiblat, seperti memposisikan kiblat di belakang punggungnya. Terus yang kedelapan, makan dan minum, baik makanan dan minuman itu banyak ataupun sedikit, kecuali dalam bentuk ini seorang melakukan yang melakukannya tidak tahu akan keharaman hal tersebut.
terus tertawa. Sebagian ulama mengungkapkan dengan bahasa dalhi atau tertawa terbahak-bahak. Terus yang ke-11 murtad. Murtad adalah memutus Islam dengan ucapan atau perbuatan. Oke. Hanya ini dari saya, atau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.